Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Mana Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke, teman-teman, seperti biasanya saya akan tanya kabar. Gimana kabarmu? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kangen juga nih teman-teman, lama nggak bikin konten karena memang sibuk ya. Kemarin pulang kampung ya, pulang kampung nikahin adik, ada acara keluarga di sana, terus nggak lama dari itu ke Jakarta dulu ya, lomba SMR, balik lagi ke Lampung. Niatnya tadinya ya balik ke Lampung itu untuk liburan karena kebetulan juga anak-anak liburan sekolah. Cuman karena banyak saudara, akhirnya ya dijemput, diajak kumpul. Dijemput, diajak kumpul. Nggak lain dan nggak bukan ya tetap pokoknya urusannya burung. Oke lah ya. Jadi kebetulan juga teman-teman yang ada di Lampung Timur itu bikin satu komunitas. MMC namanya. Ya saya sebagai orang yang mungkin ada pengalaman lah di komunitas itu, maka di sana saya berikan motivasi dan juga edukasi apa-apa yang ada di Jawa ini ya, sebagai edukasi nantinya bisa ditiru teman-teman yang ada di Lampung Timur. Begitu juga sebentar lagi kan di Lampung ada gelaran besar SMR ya, di Lampung itu tanggal 10 Agustus dengan tajuk Gubernur Cup. Nah, jadi ya repot wis. Oke lah, tapi asik kok teman-teman. Ya repotnya repot yang asik gitu loh ya. Terus di sini nggak lama di rumah, semalam langsung kumpul lagi sama teman-teman SMR ya di acaranya Panlong. Setelah itu ke SGS. Minggu kemarin ke Prasasti. Pokoknya padat acaranya ya. Silaturahmi terus. Oke lah. Saya akan mulai untuk seperti biasanya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah kangen gitu ya. Dengan jawaban yang mungkin saja jawaban ini akan bisa membantu meringankan permasalahan-permasalahan teman-teman saat teman-teman menghadapi burung yang trouble mungkin, atau teman-teman yang baru yang ya mungkin masih sulit untuk memahami burung murai batu. Oke lah ya, saya akan mulai. Jadi gini teman-teman, saya melihat itu ya di pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang saya baca ini, ternyata itu banyak teman-teman itu masih bingung gitu ya. Katanya itu bingung dengan pengondisian burung murai batu. Satu sisi katanya untuk melihat burung murai batu ada kesiapan, yang dimaksud kesiapan itu kan birahi dan emosi. Birahi kaitannya dengan gacor ya. Begitu juga emosi dengan ekspresi, di mana burung itu ada victor. Awal burungnya harus gacor dulu. Burungnya harus on fire dulu. Tetapi kalau ya satu sisi kan kita bisa melihat burung kita ada kesiapan, paling tidak kan kelihatan gacor dulu gitu ya. Tapi di sisi lain kenapa kok burung yang sudah gacor ini malah dibikin nggak gacor? Nah, di sini nih yang bikin orang bingung itu di sini. Jadi gini teman-teman yang dimaksud ya. Kita bedakan dong burung bahan dengan burung yang sudah pengondisian lomba. Kalau teman-teman tanyakan tentang burung bahan, ya paling tidak menanyakan burung siap atau tidaknya ke lomba itu patokannya dari mana? Yang bisa kita amati di mana? Yang bisa kita lihat di mana? Ini kan?
garis besarnya untuk burung datang ke lomba, syarat wajibnya adalah kesiapan. Yang dimaksud kesiapan itu adalah birahi dan emosi. Seperti mana yang saya katakan tadi bahwa birahi itu tandanya burung gacor, teman-teman. Diimbangi dengan emosi dia, maka burung akan berekspresi. Waktu itu, waktu kita provokasi kah atau dia terprovokasi dengan suara-suara yang lain, maka dia akan berekspresi. Seolah-olah nampil. Tak-tak-tak, cari musuh, nembak. Nembak, bahasanya begitu ya. Nah, kaitannya dengan gacor ini kan jelas bahwa gacor ini menandakan kalau burung itu sudah dapat birahi. Gitu ya. Artinya ini sudah masuk ke syarat wajib itu tadi. Nah, kalau sudah patokannya sudah dapat birahi, emosi juga ada, burung juga ada ekspresi, burung juga nampil. Nah, ini untuk treatment ke lomba. Jadi langkah selanjutnya apa? Yaitu treatment ke lomba. Katanya pengen burung itu kerja maksimal. Ya kan? Artinya kalau kita pengen burung kita yang sudah punya bakat, yang udah ketemu settingannya, yang sudah punya kesiapan ini tadi, supaya dia kerja dengan top perform, kerjanya ngotot, burung on fire, kerjanya dari awal sampai akhir. Artinya kita bicara tentang burung kerja top perform ini, kerja maksimal ini, pokoknya kerja maksimal lah ya burungnya ya. Di lapangan dia bisa ngotot, bongkar materi, durasi dari awal sampai akhir. Dan burungnya kerja rapih, artinya tidak nakal. Nah, dalam pengondisian ini teman-teman, yang keinginan kita supaya burung kerjanya kan maksimal. Kalau burung itu terbiasa gacor di rumah, di dalam kerodong, itu biasanya sedikit mengikis semangat tarung. Apalagi burung-burung yang terbiasa gacor di dalam kerodong. Maka gitu kan ya, ini nih yang bikin orang bingung di sini. Satu sisi targetnya burung gacor. Tapi sisi lain kalau pengen kerja maksimal, burung dibikin tidak gacor. Selalu saya ingatkan, kita bikin burung itu tidak gacor, tidak gemprong-gemprong, tidak mengekspresikan dia kayak seolah-olah tarung. Sewaktu di rumah dalam keadaan on fire loh burungnya ya. Artinya dengan kesiapan yang ada ini tadi dan juga kaitannya dengan settingan yang sudah ditemukan. Kita coba didik burung itu gacor boleh asal di luar kerodong. Di dalam kerodong burung harus tenang. Ini memang butuh treatment, butuh diajari, butuh pembiasaan. Maka kalau burungmu sudah gacor nih teman-teman, artinya sudah punya birahi, ya ekspresi tarung juga sudah ada. Kalau dia itu kok gembrong-gembrong di dalam kerodong, artinya kan pengondisianmu nanti untuk burung supaya dia bisa kerja dengan maksimal ini kan nggak berhasil. Karena kalau dikatakan berhasil, di saat burung itu setelah kamu rawat, setelah kamu buka kerodongnya, dia ada gemprong lah, mau dia nembak-nembak bodoh amat lah. Tapi sewaktu di dalam kerodong dan kita tempatkan dia di tempat yang tenang, itu cenderung burung itu tenang. Dan terbiasa dengan seperti itu. Itu memang harus dibiasakan. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang begini teman-teman. Memang di saat kamu punya burung dan burungmu terbiasa gacor di dalam kerodong. Ini biasanya nih ya. Di saat kamu punya dari mulai bahan mungkin dari pastol yang mulai mau gacor atau mau dapat transisi birahi gitu ya. Atau burung yang dewasa yang mulai dapat birahi. Dan treatment harianmu memang tiap hari di kerodong saja seperti itu. Kelamaan di dalam kerodong memang burung merasa nyaman di dalam kerodong. Artinya memang burung tidak terbiasa di luar kerodong. Ada kan pertanyaan, di mana burung di dalam kerodong kok dia gacor, di luar kerodong dia kok diam. Ya kan? Gacornya itu lebih gacor kalau di dalam kerodong. Nah, artinya burung seperti ini punya tingkat kenyamanan, punya PD kalau dia itu ya terbatas untuk interaksinya dengan sekitar. Ini karena ya itu tadi awalnya burung itu
ya, dia dapatkan birahinya pun itu ya karena terbiasa di dalam kerodong itu. Maka kalau untuk burung seperti ini, supaya teman-teman bisa berhasil untuk mengkondisikan burung ini setelah di dalam kerodong dia tenang, burung seperti ini kalaupun dia tidak gacor di luar kerodong, maka kamu jangan hindarkan. Karena memang harusnya burung-burung yang kita rawat itu gacornya sewaktu dibuka kerodongnya. Ajari saja. Mulai saat ini burung ini mau bunyi nggak bunyi, pokoknya kamu buka hariannya. Kamu buka hariannya, ablak hariannya, bodoh aman nggak bunyi. Ya, karena kalau dia langsung ditutup nanti dia bunyi. Karena dia nggak bunyinya itu karena dia tidak nyaman dengan keramaian itu tadi. Jadi buka saja, biarkan. Kita nggak usah ngomong settingan lomba dulu ya, atau pengondisian lomba dulu. Ya kita ajari dari dasar burung kita ini dulu. Biarkan dia gacor sewaktu diablak. Ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan. Dia akan terbiasa nantinya. Nah, setelah kita buka seharian ini, ya, burung itu setelah makan sore, kita kerodong, kita tempatkan di tempat yang tenang, ada pergantian antara terang dan gelap. Di tempat itu cahaya lampu tetap ada, tapi nggak usah terlalu terang. Artinya kita ngajari nih, membiasakan burung itu untuk setelah dia dikerodong, itu dia bubuk saja. Karena juga ini pas malam. Supaya malam harinya burung itu tidak gemprong-gemprong. Udah deh, kalau kamu udah mau ngajari seperti ini, ya dengan ritme seperti ini, burungmu akan terbiasa, dia nanti gacornya ya saat dibuka kerodong. Kalau sudah kamu lakukan ini, ya, dan burung sudah terbiasa, nantinya mulailah kamu coba untuk setelah rawatan, ya, sudah jemur, udah kasih makan, udah bersihkan kandang. Ya, waktu itu anggap aja 1-2 jam lah prosesnya ini tadi di pagi hari. Nah, nanti itu kan di pagi hari itu burung juga berekspresi. Dia ada bunyi, lihat ada burung terbang. Mungkin gereja dia juga kelihatan marah dan sebagainya. Nah, nanti setelah itu kamu full kerodong. Kamu tempatkan di tempat yang cenderung di situ kurang interaksi dengan sekitar. Karena burung murai batu nih teman-teman, kalau sudah terbiasa seperti ini ya, sebenarnya burung murai batu itu kalau tidak ada provokasi itu cenderung tenang dia itu. Nggak gemprong-gemprong. Oke ya. Dengan cara seperti itu saja, insya Allah nanti burungmu itu tenang. Ya nggak gemprong-gemprong. Ya. Entah itu mau pagi atau sore saat nanti kamu buka kerodong untuk, ya, sewaktu kamu buka kerodong nih ya. Mungkin pagi untuk yang pertama kalinya setelah dia istirahat, kamu buka, dia ada ekspresi. Begitu juga waktu sore hari mau kamu kasih makan ini ya, kamu buka kerodongnya, ya itu juga dia ada ekspresi. Artinya kalau sudah seperti itu, kamu sudah berhasil untuk mengkondisikan burungmu. Dengan settingan yang ada, dengan pengondisian yang berhasil, maka insya Allah nanti burungmu itu akan kerja dengan maksimal. Ingat ya, dengan kerja maksimal. Mau dia bagus atau tidak, mau dia tarung atau tidak, dengan burung yang kita sudah settingnya ketemu, burung juga ada kesiapan, pengondisinya sudah tepat, tapi burung itu nanti selain dengan settingan, selain dengan kesiapan birahi dan emosi ini tadi, dan juga untuk memupuk Victor dia, ini kan salah satu untuk memupuk Victor itu atau emosi biar stabil teman-teman ya. Ini kan hubungannya untuk untuk Victor, semangat tarung, yaitu pengondisian ini tadi. Itu loh ya. Jadi keberhasilanmu dalam mengondisikan burungmu, maka semangat tarung atau Victor itu akan stabil. Akan bagus semangat tarungnya. Cuman nanti bicara apa? Burung ini juga teman-teman. Sewaktu dia ketemu burung. Ingat, burung mau kerja, burung mau ngelawan, burung mau neken, burung mau dia bongkar, itu juga selain dengan settingan atau kesiapan ini tadi, itu juga ada hubungannya dengan mental. Burungmu kalau di rumah itu nembak cililinnya 10 meter, kalau dia itu nggak ada mental, ya dia kerjanya juga nggak akan maksimal. Malah ada yang tidak kerja, mungkin tekuk leher, ada yang ngelowo-lowo. Tapi ngelowonya ini tadi karena dia takut ya.
Ingat, ngelowo itu juga banyak faktor penyebabnya. Ya salah satunya burung takut juga bisa ngelowo. Gitu. Ya, cukup mudah. Cuman pertanyaanmu yang kamu bingungkan itu tadi, itu dari mana dulu? Ya ini kan tahapan-tahapan. Tahapan untuk pemula, tahapan untuk burung yang masih bahan, untuk melihat apakah burung saya ini settingannya udah pas atau belum, itu kan dengan ukuran birahi dan emosi dia. Setelah dia sudah dapat, artinya burung itu nantinya pasti on fire teman-teman ya. Yang namanya burung sudah dapat birahi dan emosi, ya kan? Harusnya begitu gitu kan ya. Nanti baru ada tahapan berikutnya supaya dia bisa kerja dengan maksimal. Jadi juga nanti tidak ada lagi ya cerita atau pertanyaan yang, Om, burung saya itu kalau di rumah, waduh gacor, nembak-nembak, bongkar materi, tapi kalau di lapangan kok cuma ngukluk. Itu loh. Ini jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Supaya burungmu kalau di rumah tensinya itu tidak tinggi ya. Saat dia ketemu burung, naik. Ya, ini untuk memupuk Victor itu caranya seperti itu, teman-teman. Sangat mudah. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.